Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Pini Imania. Saya mempunyai NPM 112111094. Saya berasal dari kelas B3 Manajemen. Saya akan memaparkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, teman-teman, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen moral dan etika perusahaan untuk beroperasi dengan cara melampaui kewajiban hukum standar yang berlaku. CSR juga mencakup berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, praktik ketenaga kerjaan yang adil, dampak ekonomi, kesejahteraan sosial, dan etika bisnis. Dengan mengadopsi CSR, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan reputasi dan citra mereka, teman-teman. Kemudian di sini ada sejarah evolusi CSR. Nah, secara CSR dimulai dari konsep filantropi sederhana, di mana perusahaan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, konsep ini berkembang menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dan integrasif. CSR kini diterapkan di berbagai negara dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan budaya lokal. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip CSR. Untuk mengimplementasikan CSR secara efektif, perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip dasar. Akuntabilitas berarti perusahaan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Tadi kan ada akuntabilitas. Nah, di sini ada transparansi, yang mana adalah keterbukaan dalam melaporkan kegiatan CSR. Kemudian ada etika, yang mana etika menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab. Keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan, mendengarkan, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kemudian ada keadilan dan memastikan perlakuannya tanpa diskriminasi. Kemudian ada keberlanjutan, yang berarti usaha jangka panjang yang konsisten perusahaan. Nah, sini ada manfaat CSR. CSR memberikan berbagai manfaat kepada perusahaan. Pertama, sehingga implementasi yang baik dapat meningkatkan reputasi citra dan merek serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. CSR juga dapat meningkatkan loyalitas perusahaan, teman-teman, loyalitas perusahaan dan karyawan, dan tingkat retensi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas. Selain itu, CSR juga membantu mengurangi risiko, memperkuat hubungan dengan komunitas, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, di slide ini teman-teman ada implementasi CSR. Di sini ada strategi dan langkah-langkahnya, yaitu pertama, untuk mengimplementasikan CSR kita memerlukan pendekatan yang strategis, teman-teman. Pertama, perusahaan harus mengidentifikasi isu-isu penting yang relevan dengan bisnis dan masyarakat. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Setelah itu, menyusunlah kebijakan CSR yang jelas dengan melaksanakan program yang inisiatif sesuai dengan kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, contohnya kita contoh dari studi kasus CSR yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Di sini ada perusahaan Unilever dengan program lingkungannya bersih, dan PT Astra Internasional dengan program pendidikan dan kesehatan masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, teman-teman. Nah, di sini ada CSR dan lingkungan.
Tanggung jawab lingkungan adalah suatu aspek penting dari CSR. Perusahaan dapat berkontribusi dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi emisi dan limbah, serta memanfaatkan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Nah, langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Kemudian ada CSR dengan ketenaga kerjaan. Nah, CSR juga melibatkan tanggung jawab tenaga kerja. Perusahaan harus memastikan kondisi kerja yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan karir mereka. Keselamatan dan kesehatan kerja juga harus menjadi prioritas utama untuk melindungi kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada CSR dan komunitas. Nah, perusahaan juga berperan aktif dalam pembangunan komunitas melalui investasi sosial dan program perkembangan masyarakat. Contohnya, mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Kemitraan dengan organisasi lokal juga penting sehingga dapat memastikan bahwa inisiatif CSR benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Di slide ini nih ada CSR dan etika bisnis. Etika bisnis merupakan inti dari CSR karena perusahaan harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah korupsi dan suap. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap konsumen seperti memberikan produk dan layanan yang aman dan berkualitas tinggi. Nah, teman-teman, kesimpulan dari PowerPoint ini, dari presentasi ini, CSR sangat penting untuk masa depan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan harus terus berkomitmen untuk mengadopsi dan mengembangkan praktik CSR yang efektif. Beberapa rekomendasi termasuk menetapkan kebijaksanaan yang jelas, melibatkan pemangku kepentingan, dan terus memantau mengevaluasi program CSR meskipun ada tantangan dalam mengimplementasikan CSR seperti biaya dan perubahan budaya. Manfaat jangka panjang yang jauh dan lebih besar. Nah, manfaatnya bisa didapatkan dengan lebih jauh dan lebih besar gitu, teman-teman. Nah, sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih ya teman-teman udah menonton video ini sampai beres. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Pini Imania pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.